Wankawan TV1. Saya akan menyampaikan untuk menjawab pertanyaan apa sumber masalah dan kenapa kita kumpul, kenapa isunya macam-macam. Saya ingin menawarkan kepada saudara, tantangan utama semua yang terjadi saat ini adalah sumbernya adalah PKI gaya baru. Siapa ujung tombak PKI gaya baru? Kecurangan ini sudah nampak. Itu sudah disebarluaskan di media sosial. Jadi nggak bisa ditutupi kecurangan, berbagai kecurangan yang terjadi. Oleh karena itu memang tidak ada jalan lain, harus dibuat kanalisasi agar tidak menimbulkan bentrok fisik di lapangan. Caranya bagaimana? Kuncinya ada sama KPU dan Bawaslu. Manakala mereka curang, tidak memperhatikan apa yang terjadi dari pemilu ini, maka yang akan terjadi adalah bentrok fisik, kekacauan. Jadi ini barangkali yang kita minta sekali lagi, supaya Bawaslu, KPU betul-betul adil, jujur, profesional. Perasaannya saat ini saya sangat sedih karena kita sudah terluka demokrasi, sudah berjilid-jilid kita demo tapi tidak ada hasilnya. Semoga demo kali ini kita menuaikan hasil. Jokowi harus turun karena sudah melanggar konstitusi, sudah melanggar semuanya. Maka dari itu kita relawan harus turun, 1 juta harus turun di jalan untuk melawan Jokowi di pemerintahan. Maju terus semua, maju terus semua, 1 juta kumpul di jalan untuk mengembalikan pemilu yang jujur dan adil. Satu, teruskan kegiatan parlemen jalanan ini, karena ini adalah perjuangan konstitusional. Bapak-bapak pengaman semuanya, ini adalah aspirasi rakyat yang dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang. Jangan dilarang, tapi diamankan. Oke. Sekali lagi, ini adalah perjuangan konstitusional. Saya katakan, kalau kita menginginkan Presiden Jokowi dimakzulkan, ada ayatnya di konstitusi, dan itu boleh. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita melihatnya begini, kalau 01 dan 03 mengadakan aksi ini karena banyak kecurangan dalam pilpres kemarin. Artinya tatkala ada kecurangan di situ, wajar saja 01, 03 ini ribut, gaduh. Agar apa? Agar kecurangan ini bisa terbongkar. Nah, sementara di sebelah mengadakan aksi. Jadi pertanyaan buat kita, aksinya mereka apa? Untuk mendukung kecurangan. Kalau aksi mereka ini mendukung kecurangan, ini bahaya. Kalau kecurangan sudah didukung, artinya kita yang benar tidak akan pernah mundur. Kita katakan mereka curang, berani mereka melakukan itu, apalagi kami yang tidak dicurang, apalagi kami yang dicurangi, maka kami akan siapkan jiwa raga kami untuk menegakkan kebenaran melawan kecurangan. Begitu, Be. Untuk mendukung hak angket ini dilakukan oleh ormas pejabat. Alhamdulillah selama ini kita koordinasi dan konsolidasi, dan insya Allah kita akan sowan atau menyambangi ya 3 partai koalisi ditambah dengan PDIP dan P3. Insya Allah ya kita akan selalu silaturahim menguatkan mereka untuk berani melakukan hak angket. Kenapa? Karena kita ingin melakukan satu tindakan kejujuran melawan kecurangan. Sekali lagi, ini saatnya lah kita bersatu. Tidak ada lagi 03, tidak ada lagi 01, tapi yang ada adalah bagaimana melawan kecurangan, melawan kediktatoran, melawan kezaliman.
melawan nepotisme yang sudah ditegakkan oleh rejim saat ini. Maka kita melakukan konsolidasi dengan semuanya, semua elemen. Artinya apa? Kita sudah siap, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala untuk menegakkan kebenaran, melawan kecurangan. Kita minta kepada anggota dewan untuk melakukan hak angket. Kalau tidak, maka kita akan terus melakukan konsolidasi. Kita duduk DPR laksana 1998, insya Allah. Allahu Akbar. Kita di sini untuk mengawal KPU serta Bawaslu, di mana kita peduli terhadap suara rakyat, peduli terhadap suara rakyat, serta jangan mengingkari suara rakyat itu sendiri, kawan-kawan. Hari ini kita berjuang bukan karena poros buruh, kita juga bukan berjuang hari ini bukan karena pasangan 01, 03 ataupun 02. Hari ini adalah perjuangan rakyat Indonesia untuk menegakkan keadilan, untuk menegakkan pemilu yang jujur dan adil. Di sini kita berjuang untuk menegaskan bahwa sumber masalah bangsa ini hanyalah Jokowi. Karena apa? Karena semenjak dia berkuasa, negeri kecacatan. Semenjak dia berkuasa, negeri ini merosotkan utang dan kemiskinan tumbuh. Jadi di sini kita mendesak bahwa DPR MPR harus segera menggunakan angket. Bukan angket semata, tapi paling tidak kita mau DPR MPR ini segera memakzulkan Jokowi. Jika tidak, maka parlemen jalanan yang harus menyiapkan diri untuk melakukan kerjanya dengan melakukan mobilisasi massa besar dan menggulingkan Jokowi. Di situ kita ingin, kita tidak kuat bahwa buruh, mahasiswa, nelayan itu berbeda karena kegelisahan sudah sama, musuhnya sudah sama, yaitu Jokowi adalah musuh rakyat Indonesia. Jokowi adalah musuh negara karena dia telah memiskinkan rakyat. Berbagai produk undang-undang yang dilahirkan oleh pemerintahannya hanya menyengsarakan. Berbagai regulasi yang dihadirkannya hanya menyengsarakan rakyat, tapi menguntungkan kaum modal. Investasi yang digaungkannya hanya untuk memberi kue kekuasaan bagi para ekonomi. Maka dari itu kawan-kawan, saya Niko Silarai mengajak kalian segera untuk melakukan mobilisasi massa besar-besaran, untuk melakukan penggulingan Jokowi. Ini sudah tidak bisa dibiarkan, kawan-kawan. Ini tidak bisa dibiarkan. Jangan pernah bermimpi, jangan pernah berharap bahwa kecurangan yang terjadi hari ini bisa dibawa di Bawaslu dan memenangkan rakyat. Jangan pernah bermimpi dan berharap bahwa kecurangan yang pemilu yang terjadi hari ini di negara ini bisa dibawa di Mahkamah Konstitusi. Satu-satunya jalan, satu-satunya cara, yaitu mari kita gunakan parlemen jalanan dan biar sidang rakyat untuk melakukan penggulingan Jokowi dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Hanya itu jalannya, kawan. Hanya itu caranya. Salam dariku, Niko Silarai. Tumbangkan Jokowi sekarang juga. Untuk menyelidiki terkait dengan penyelenggaraan Angket ini adalah hak konstitusi yang diatur oleh Undang-Undang Dasar, yang diatur oleh Undang-Undang DPR. Jadi ini harus digunakan oleh anggota dewan untuk menggunakan hak angket ini mengakomodir apa yang diinginkan oleh rakyat. Kenapa? Karena birokrasi saat ini birokrasi yang mengarah pada kekuasaan, bukan yang mengarah pada penegakan hukum yang berkeadilan. Itu satu catatan pertamanya. Kedua, aparat penegak hukumnya sudah tersandra semua, sudah tidak netral. Dia hanya mengedepankan kepentingan dari penguasa. Siapa pengusaha? Penguasa itu berpartner dengan pengusaha. Jadi dia dua muka, penguasa dan pengusaha. Begitu kuatnya dia modal, sehingga dia menyalahgunakan kekuasaan dengan cara apa? Dengan cara memakai uang APBN bansos, dengan cara dia mendorong anaknya
itu adalah pengkhianatan dari reformasi. Reformasi mengamanatkan bahwa habis di KKN. Habis di KKN itu apa? Korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, semuanya ada di rezim sekarang ini. Semuanya melekat di rezim ini. Maka itu kita sebagai rakyat Indonesia gunakan hak konstitusi kita, mendorong wakil-wakil kita di DPR ini menggunakan hak angketnya. Itu harus wajib itu. Nah, yang kedua, kita meminta kepada seluruh anggota dewan jangan sampai ada yang bermain mata, ada yang ikut dipengaruhi oleh penguasa dan pengusaha tadi. Nah, kita berharap anggota-anggota DPR yang ada di dewan gedung ini dari fraksi-fraksi yang ada, kalau kita gabungkan fraksi 01 dengan 03 itu sudah cukup, baik untuk menggunakan hak angket, baik untuk memakzulkan, itu lebih dari cukup. Rakyat ada di belakang dari anggota-anggota dewan ini. Rakyat ada di belakang untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Untuk itu kita harus menjalin kebersamaan, menyatukan niat, menyatukan langkah dan tujuan menuju gedung DPR ini sampai DPR anggota-anggotanya yang ada di fraksi, yang ada di 01 maupun 03 mengakomodir kepentingan rakyat. Supaya ini jangan jadi presiden buruk dalam penegakan demokrasi di Republik ini. Kenapa? Anak cucu kita nanti nggak bisa menilai bahwa kecurangan pemilu, kejahatan pemilu didiamkan. Artinya setiap pemilu 5 tahunan ke depan akan terjadi yang begini-begini. Makanya harus dipangkas habis. Ya, kanalisasi, dipangkas, dikanalisasi. Jadi nggak ada lagi praktek-praktek nepotisme, praktek-praktek KKN. Jangan cuma menerima permintaan maaf, baik dari penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu, baik dari pemerintah. Yang saya katakan, pemilu sekarang ini adalah pemilu yang sangat brutal di era setelah reformasi. Catat itu, ya. Nah, untuk itulah kita kawal, bukan hanya kali ini kita berjuang untuk hari ini, tapi kita berjuang sampai hak angket ini membuahkan sebuah produk hukum, produk konstitusi yang dihasilkan dari anggota dewan. Anggota dewan untuk jadi dewan di sini juga menggunakan APBN. Kenapa? Karena partai itu disubsidi oleh APBN. Untuk itu kita juga punya hak untuk menuntut mereka gunakan hak angket tersebut. Kita ingin membuktikan Indonesia masih ada. Nah, hari ini inspirasi dari serangan tersebut kami melaksanakan aksi depan gedung DPR untuk tiga hal. Pertama, untuk dimakzulkannya Jokowi. Kedua, turunkan harga-harga. Dan yang ketiga, agar bisa mendapat pemilu yang penuh dengan keadilan. One Kawan TV 1